ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu dasar hukum pernikahan di Indonesia menurut Hindu ada dua, yaitu pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam pasal 2, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum kepercayaan agamanya masing-masing. Yang ketiga yaitu definisi pernikahan di Bali. Masyarakat Hindu Bali mengenal pernikahan sebagai wiwa atau pawiwahan. Pawiwahan menurut masyarakat Hindu Bali dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena sebagai penanda hubungan manusia dengan penciptanya, manusia dengan keluarga, manusia dengan para leluhur, dan manusia dengan masyarakat. Pengertiannya itu tahapan pernikahan di Bali yang pertama yaitu ada persetujuan dan pendewasaan, yaitu pertemuan antara kedua keluarga mempelai untuk membahas dan menentukan hari baik sebelum prosesi memadik dilaksanakan. Yang kedua yaitu ada memadik, yaitu pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak keluarga mempelai wanita dengan membawa rombongan. Pihak keluarga laki-laki akan membawa cincin dan seserahan yang akan diserahkan kepada mempelai wanita sebagai simbol keseriusan dalam pernikahan. Tiga yaitu membiu kaun. Setelah prosesi memadik selesai, mempelai wanita akan dibawa ke rumah mempelai pria. Nah, sebelum memasuki rumah, kedua mempelai harus menginjak segelahan terlebih dahulu di angkolang rumah dan dilanjutkan dengan menatap biu kalde di halaman rumah. Keempat yaitu makalakalan. Makalakalan bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif. Tahapan dari makalakalan yaitu yang pertama, kedua mempelai berjalan mengiringi sangat pesaksi kemulan dan pendatang sebanyak 3 kali putaran. Setelah itu, kedua mempelai menyentuhkan kaki pada kale sepetan, yang kemudian mempelai wanita akan menjual aneka dagangannya yang ada di dalam bakul yang dibelinya kepada mempelai pria. Setelah itu, mempelai pria dengan menggunakan kerisnya akan menusuk ikat kecil yang dipegang oleh mempelai wanita. Tahapan yang terakhir yaitu dengan memutuskan benang putih yang dilentangkan pada daun dap-dap. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum yang mengatur pernikahan di Bali. Itu, selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan di Bali juga diatur oleh hukum adat yang tertuang dalam Awitawut Desa Adat. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menegaskan bahwa desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adatnya, termasuk tata cara pernikahan yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Yang terakhir yaitu perbedaan antara upacara memadik yang dulu dengan yang sekarang tampak jelas melalui adanya adaptasi budaya modern. Pada masa lalu, upacara memadik lebih berfokus pada prosesi tradisional seperti membiu kaun dan membejati sebagai simbol sahnya pernikahan. Namun, kini banyak pasangan yang mulai menambahkan tradisi tukar cincin sebagai penanda sahnya ikatan pernikahan, yang sebenarnya bukan bagian asli dari adat Bali. Hal ini mencerminkan pengaruh budaya luar serta perubahan yang mengikuti tren pernikahan kontemporer. Selain cincin, seserahan juga mulai muncul. Dulu, dalam pernikahan adat Bali, tradisi seserahan tidak termasuk sebagai bagian dari upacara. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan pengaruh budaya luar, seserahan mulai diperkenalkan dalam pernikahan adat Bali sebagai simbol hormat dan penghargaan antara kedua keluarga. Baik, sekian
video presentasi dari saya mengenai upacara memetik dalam pernikahan adat Bali. Saya ucapkan terima kasih. Bye.